Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini atau kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah manajemen biaya dan strategi pada pertemuan 1. Pengertian dari manajemen biaya. Manajemen biaya adalah sistem yang didesain untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk pengidentifikasian peluang-peluang, penyempurnaan, perencanaan strategis, dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan oleh organisasi. Manajemen biaya dapat diartikan sebagai proses yang sistematis dari segala aktivitas perusahaan yang memerlukan biaya. Sistem manajemen terdiri atas semua alat-alat, teknik-teknik, dan metode-metode yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem manajemen biaya. Sistem manajemen biaya terintegrasi menunjukkan adanya saling hubungan dengan elemen-elemen sistem lainnya seperti yang pertama, sistem desain dan pengembangan, yang kedua adalah sistem pembelian dan produksi, lalu sistem pelayanan konsumen, dan terakhir adalah sistem pemasaran dan distribusi. Konsep dasar dari manajemen biaya. Sistem manajemen biaya didasarkan atas beberapa konsep. Yang pertama adalah konsep nilai tambah, yaitu konsep yang menjelaskan bahwa perusahaan harus berusaha melaksanakan aktivitas-aktivitas bernilai tambah dengan efisiensi bernilai sempurna dan mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah. Lalu ada konsep akuntansi aktivitas yang merupakan proses pengumpulan dan pelacakan kinerja keuangan dan operasional mengenai aktivitas-aktivitas signifikan perusahaan dan penyediaan umpan balik antara hasil-hasil sesungguhnya dengan yang direncanakan serta tindakan koreksi yang diperlukan. Lalu yang terakhir adalah konsep biaya target, yaitu biaya yang berbasis pasar yang dihitung dengan menggunakan harga pasar yang diperlukan untuk mencapai pangsa pasar yang ditentukan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan menjelaskan mengenai akuntansi manajemen dan peran manajemen biaya. Disraeli pada abad ke-19 dia mengatakan bahwa memiliki informasi terbaik adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Informasi manajemen biaya dikembangkan dan digunakan untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Terdiri dari informasi keuangan mengenai biaya dan pendapatan serta informasi non-keuangan mengenai retensi pelanggan, produktivitas, kualitas, dan faktor-faktor penentu utama kesuksesan lainnya bagi organisasi. Lalu, akuntan manajemen adalah profesi akuntansi dan keuangan yang mengembangkan dan menggunakan informasi manajemen biaya untuk membantu mengimplementasikan strategi organisasi. Informasi manajemen biaya mencakup informasi keuangan mengenai biaya dan pendapatan dan informasi non-keuangan mengenai retensi, pelanggan, produktivitas, kualitas, dan faktor-faktor penentu kesuksesan lainnya bagi organisasi. Manajemen biaya adalah pengembangan dan penggunaan dari informasi manajemen biaya. Peran akuntan manajemen biaya, yaitu peran strategis dari akuntan manajemen dalam suatu organisasi berbeda-beda, tergantung pada strategi kompetitifnya, jenis industri, dan organisasinya. Ada perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, perusahaan dagang, organisasi nirlaba, atau organisasi pemerintah. Dan fungsi manajemen, di mana manajemen biaya tersebut diterapkan. Fungsi-fungsi tersebut adalah manajemen strategis, perencanaan dan pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, dan operasional dan penyusunan laporan keuangan. Lalu manfaat sistem manajemen biaya.
Manfaatnya membantu manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan organisasi, meningkatkan keterlacakan biaya, mengoptimalkan kinerja daur hidup produk, membuat keputusan, manajemen investasi, mengintegrasikan kriteria pengukuran kinerja non-keuangan ke dalam kinerja keuangan agar terjamin konsistensinya, dan mengorganisasi berbagai tingkat otomasi. Manfaat lain dari manajemen biaya adalah membantu perusahaan dalam menerapkan teknik manajemen baru seperti benchmarking, total quality management, activity based costing, target costing, balance scorecard, dan lainnya. 4. Fungsi manajemen. Akuntansi manajemen mengembangkan informasi manajemen biaya bagi direktur keuangan, manajer lainnya, dan tim karyawan untuk digunakan dalam mengelola perusahaan dan membuat perusahaan lebih kompetitif dan sukses. Informasi manajemen biaya disediakan untuk tiap-tiap fungsi dari keempat fungsi utama manajemen. Yang pertama ada manajemen strategis, perencanaan dan pengambilan keputusan, pengendalian manajemen dan operasional, serta penyusunan laporan keuangan. Informasi manajemen biaya. Informasi manajemen biaya merupakan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola secara efektif perusahaan dan organisasi non-laba. Informasi manajemen biaya disediakan untuk masing-masing fungsi utama manajemen, yaitu manajemen strategis. Informasi manajemen biaya dibutuhkan untuk membuat keputusan-keputusan strategis yang tepat berkaitan dengan pemilihan produk, metode, teknik dan saluran pemasaran, penilaian profitabilitas pelanggan, dan masalah-masalah jangka panjang lainnya. Lalu, perencanaan dan pengambilan keputusan. Informasi manajemen biaya dibutuhkan untuk mendukung keputusan-keputusan rutin mengenai penggantian peralatan, pengelolaan arus kas, penganggaran, pembelian bahan baku, penjadwalan produksi, dan penetapan harga. Lalu yang ketiga, pengendalian manajemen dan operasional. Informasi manajemen biaya dibutuhkan sebagai dasar yang efektif untuk menemukan operasi yang tidak efisien dan memberi penghargaan serta memotivasi manajer yang paling efektif. Lalu yang terakhir adalah penyusunan laporan keuangan, di mana informasi manajemen biaya dibutuhkan untuk mendapatkan catatan akuntansi yang akurat tentang persediaan dan aset lainnya, dengan memenuhi persyaratan pelaporan dalam rangka menyusun laporan keuangan dan untuk digunakan dalam 3 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengambilan keputusan, dan manajemen strategik. Lalu lingkungan bisnis kontemporer. Banyak perubahan dalam lingkungan bisnis pada tahun-tahun belakangan ini yang telah menyebabkan modifikasi yang signifikan dalam praktik-praktik manajemen biaya. Perubahan-perubahan yang utama adalah yang pertama, peningkatan kompetisi global, kemajuan dalam teknologi produksi, kemajuan dalam teknologi informasi, internet, dan e-commerce ya, dan e-commerce. Terus lalu ada fokus yang lebih besar pada pelanggan, bentuk-bentuk baru organisasi manajemen, dan perubahan lingkungan sosial, politik, dan budaya bisnis. Lalu, teknik manajemen kontemporer. Teknik manajemen kontemporer terdiri yang pertama ada kartu skor berimbang atau balance scorecard dan peta strategi ya. Yang kedua ada rantai nilai. Lalu ketiga perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, ada benchmarking, perhitungan biaya berdasarkan target, dan perhitungan biaya selama siklus hidup. 6 metode tersebut berfokus langsung pada implementasi strategi, sedangkan sisanya untuk penentuan tolak ukur, perbaikan proses bisnis, manajemen kualitas total, lean accounting, teori kendala, kesinambungan usaha perusahaan, manajemen risiko perusahaan. 7 metode berikutnya membantu mencapai implementasi strategi melalui fokus pada perbaikan keberlanjutan.
Ini adalah pengertian-pengertian dari balance scorecard, life cycle costing, activity based costing, benchmarking, target costing, dan analisis rantai nilai. Balance scorecard adalah teknik manajemen untuk melaporkan informasi strategi, baik yang bersifat keuangan ataupun non-keuangan, yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan kompetitif. Yang terdapat 4 perspektif dalam pengukuran kinerja balance scorecard, yaitu ada perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Lalu life cycle costing adalah teknik manajemen untuk mengidentifikasi dan memonitor biaya selama siklus hidup produk. Siklus hidup produk meliputi riset dan pengembangan, desain produk termasuk prototipe, menerapkan target costing dan pengujian, produksi, inspeksi, pengepakan dan penggudangan, lalu pemasaran, promosi dan distribusi, serta yang terakhir adalah pelayanan pelanggan. Activity based costing adalah teknik manajemen untuk melakukan analisis aktivitas guna meningkatkan akurasi analisis biaya dengan memperbaiki cara penelusuran biaya ke objek biaya. Benchmarking adalah proses identifikasi faktor keberhasilan kritis yang mempelajari tentang praktik-praktik terbaik yang pernah dilakukan oleh perusahaan dan kemudian mengimplementasikan perbaikan dalam proses perusahaan untuk kinerja sama dengan para pesaingnya. Lalu target costing adalah teknik manajemen untuk melakukan reduksi biaya produk agar harga kompetitif sementara perusahaan tetap mendapatkan laba yang diinginkan. Formula untuk target biaya sama dengan harga yang ditentukan pasar dikurangi dengan laba yang diinginkan. Lalu yang terakhir adalah analisis rantai nilai, adalah alat analisis strategi yang digunakan untuk lebih memahami keunggulan kompetitif perusahaan, mengidentifikasi di mana nilai yang bernilai tambah dan mengeliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Lalu ini slide berikutnya adalah mengembangkan strategi. Kesuksesan perusahaan dapat dicapai dengan cara mengimplementasikan sebuah strategi, yaitu rencana penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan di dalam lingkungan yang kompetitif. Untuk dapat mengaplikasikan metode manajemen yang baru secara efektif adalah sangat penting bagi akuntan manajemen memahami strategi perusahaan. Strategi adalah serangkaian rencana dan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Dengan menggunakan kerangka kerja yang dikembangkan oleh Michael Porter, suatu perusahaan dapat berkompetisi secara efektif sebagai kepemimpinan biaya atau melalui diferensiasi. Nah, ini ada tabel yang dikembangkan oleh Michael Porter, bisa dilihat dari aspeknya, cost leadership-nya, diferensiasinya, dan fokusnya. Dilihat dari aspek target strategi, cost leadership-nya adalah lintas sektoral pasar, diferensiasinya adalah lintas sektoral pasar, fokusnya pada segmen pasar tertentu. Lalu dilihat dari dasar keunggulan kompetitif, pada cost leadership, fokusnya pada biaya rendah dalam industri, diferensiasi adalah produk dan jasa yang unik, dan fokusnya adalah keunikan dan rendahnya biaya pada segmen pasar yang spesifik. Dilihat dari lini produk, cost leadership-nya pemilihan yang terbatas, diferensiasinya bervariasi, model yang terdiferensiasi, fokusnya adalah ditunjukkan untuk segmen pasar tertentu. Kalau tekanan produksi, pada cost leadership, biaya serendah mungkin dengan kualitas yang tinggi dan tampilan produk. Sedangkan diferensiasi, inovasi dalam hal diferensiasi produk. Fokusnya pada kesesuaian untuk segmen pasar tertentu. Lalu untuk tekanan pemasaran, cost leadership pada harga jual rendah, diferensiasi pada harga tinggi dan inovatif, tampilan produk yang terdiferensiasi, dan fokusnya pada kemampuan khusus perusahaan untuk melayani segmen pasar tertentu.
sekarang adalah lingkungan profesi manajemen biaya. Akuntan manajemen harus meningkatkan keterampilan teknis dan keterampilan lainnya serta harus tetap mempertahankan tingkat profesionalisme, integritas, dan objektivitas yang tinggi dalam pekerjaannya. Banyak organisasi profesi seperti Institute of Management Accountant atau IMA dan American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA mendorong anggotanya untuk mendapatkan sertifikasi profesi yang relevan, berpartisipasi dalam program-program pengembangan profesi, dan terus berpedoman pada etika profesi dalam melakukan pekerjaannya. Jadi lingkungan profesi manajemen biaya pada organisasi profesional itu terdiri dari adanya organisasi lembaga pemerintah federal yang dimana berfokus pada IRS dan FTC, lalu ada organisasi swasta dilihat dari FASB-nya atau Financial Accounting Standard Board. Lalu sertifikasi profesionalnya ada CPA dan CMA. CPA itu adalah Certified Public Accountant, sedangkan CMA adalah Certified Management Accountant. Nah, berikutnya adalah mengenai etika profesi. Etika merupakan aspek yang terpenting dari pekerjaan dan profesi akuntan manajemen. Etika profesi yang dapat disimpulkan sebagai komitmen akuntan manajemen untuk menyediakan layanan yang bermanfaat bagi manajemen. Komitmen ini berarti bahwa akuntan manajemen mempunyai kompetensi, kerahasiaan, integritas, dan kredibilitas untuk memberikan pelayanan kepada pihak manajemen secara efektif. Akuntan manajemen bertanggung jawab kepada perusahaan dan masyarakat untuk mempertahankan standar kerja yang tinggi dan tanggung jawab etika seperti yang ditetapkan dalam Kode Etik Profesional oleh IMA. Kode Etik IMA menetapkan standar minimum perilaku yang ditunjukkan untuk mengarahkan akuntan manajemen dan menginspirasikan profesionalisme yang sangat tinggi pada seluruh tingkat akuntan manajemen. Dengan mematuhi standar ini, akuntan manajemen meningkatkan derajat profesi mereka dan membantu mengembangkan hubungan kepercayaan di mana manajer dan pihak-pihak lainnya dapat secara yakin bergantung pada pekerjaan mereka. Sekian untuk materi pertemuan 1, semoga teman-teman dapat memahaminya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.